Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi sama Kang Idat, tentunya di channel kebanggaan kita semua, yaitu Kang Idat 93 Channel. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu, mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini Kang Idat mau sedikit menggali ya. Jadi masih tentang Pangeran Diponegoro. Entah kenapa banyak sekali yang Kang Idat pengen gali. Salah satunya mungkin judulnya keren gitu, judul kerennya itu Antara Tahta dan Perjuangan. Jadi waktu itu kan di video sebelumnya teman-teman boleh lihat, boleh cari itu tentang, jadi sedikit menyinggung kan, Pangeran Diponegoro pernah ditawari oleh ayahnya, atau keinginan ayahnya itu untuk memimpin Kesultanan Yogyakarta, yaitu menjadi sultan ya. Tapi dengan tulus, dengan ikhlas, dan karena beliau tahu diri bahwa beliau bukan dari istri permaisuri, hanya berseorangan ibu dari selir, jadi kurang pantas. Walaupun Pangeran Diponegoro merupakan pertama dari sultan ketiga. Nah, dengan berbagai kemewahan ataupun berbagai fasilitas menjadi seorang sultan, dan sebenarnya waktu itu di Puri Tegalrejo juga Pangeran Diponegoro dengan fasilitasnya luar biasa ya, 700 pegawai kalau tidak salah, 300 apa 700 ya. Nah, dan 70 orang khusus untuk mengurusi kuda milik Pangeran Diponegoro. Puri Tegalrejo dengan beberapa ratus kakak kepala keluarga, berarti satu kakak bisa setidaknya dua keluarga, jadi 600. Belum lagi dengan pegawainya, belum lagi dengan luas sawah yang dikelola. Dan di kisah itu kan ada guru-guru ngaji yang khusus diberangkatkan haji oleh Pangeran Diponegoro. Kemudian kalau bukan panggilan hati, Pangeran Diponegoro mungkin enggan juga untuk berperang melawan ketidakadilan di kesultanan, ataupun perang untuk melawan penjajahan ya, dijajah. Buat apa kita hidup berkelimang harta ataupun fasilitas, tapi hidup kita tidak bebas, dijajah, dan kekayaan kita sebenarnya dijajah. Dan paling penting dari perang Pangeran Diponegoro, harga diri bangsanya dan kesultanan negaranya diinjak-injak oleh penjajah. Nah, karena panggilan hati, kemudian karena keikhlasan untuk berjihad di jalan Allah, mencari ridho Allah, jihad fi sabilillah, maka namanya sampai saat ini teman-teman bisa harum, tetap dikenang dan tetap dituliskan dalam tinta sejarah sebagai sejarah yang baik. Berbeda halnya kalau memang perjuangan Pangeran Diponegoro itu hanya untuk mendapatkan kekuasaan, merebut kekuasaan, padahal secara itu pun ayahandanya sudah menawarkan, tapi tidak. Tanpa gelar raja, beliau tetap dikenang sebagai pahlawan, sebagai pejuang. Ada sedikit perbedaan pahlawan mungkin di berbagai negara ada, tapi seorang pejuang, seorang mujahid yang tetap dikenang karena keikhlasannya dalam berjuang. Kalau cerita dari kepahlawanan yang lain atau tokoh pahlawan lain di negara antah berantah, Kang Idat tidak akan menyebutkannya gitu kan. Ada memang cerita heroiknya itu hanya untuk merebut kekuasaan, dan si tokoh itu pun menjadi raja. Ceritanya hanya sampai sudah menjadi raja, jadi tidak mungkin. Ada juga yang kontra lebih banyak, tapi setidaknya Pangeran Diponegoro yang kontranya itu sebagai pengkhianatan oleh sahabatnya. Ada dua tokoh kalau tidak salah di dalam cerita Pangeran Diponegoro yang melakukan pembelotan, pengkhianatan, padahal
dua orang itu adalah sahabat dekat, sahabat waktu mengaji ya, kan berbeda hal. Coba jika kita sedikit membayangkan Pangeran Diponegoro hanya ingin merebut tahta kesultanan atau menyatukan tahta kesultanan antara Surakarta dan Ngayogyakarta kembali bersatu itu, kemudian beliau yang mengangkat diri sebagai sultan, ceritanya akan berbeda dan kisahnya tidak akan seheroik sekarang dan tidak akan semenarik untuk digali oleh para sejarawan, oleh para budayawan ataupun peneliti luar negeri. Peter Carey yang seluruh hidupnya waktu di Indonesia itu untuk mempelajari sejarah dari Pangeran Diponegoro. Tuh teman-teman, kita juga dalam menjalani hidup, mudah-mudahan kita bisa ikhlas dan meniru keteladanan dari Pangeran Diponegoro tentang keikhlasan dalam berjuang untuk menjadi seorang mujahid, untuk mencari juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu garis besarnya ya teman-teman, antara harta, tahta, perjuangan dan keikhlasan Pangeran Diponegoro. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari beliau, meneladani akhlak beliau, dan kita berjuang untuk kehidupan kita dan mencari ridho Allah selama hidup kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.